Ekspansi Islam, tentu di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Utsman, tapi mungkin tidak terbahas semuanya. Ya, adalah pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran. Jadi sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran itu masih di atas batang-batang kurma, ditulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, kulit kambing, masih tertulis seperti itulah. Sahabat pun ada yang menulis di situ. Kadang-kadang ada wahyu yang turun juga di beberapa benda-benda seperti ini. Di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal, dikumpullah semua itu, ditaruh di rumahnya Hafsah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, istri Nabi SAW. Nah, sampai zaman Utsman pun masih sama. Tapi zaman Utsman ada yang terjadi setelah ekspansi Islam yang luas tadi. Ternyata dengan banyaknya dialek-dialek, ya, seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia, Afrika punya dialek bahasa Afrika, gitu kan. Dan perlu kita tahu juga, beberapa teman-teman sejarawan Indonesia sempat mengangkat di zaman Utsman bin Affan ini Islam sudah sampai ke Aceh. Islam sudah sampai ke Aceh, dan itu ada sejarahnya. Bagaimana ada utusan Utsman bin Affan dari tabi'in yang datang, dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh. Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya, itu memang ada faktanya, dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada, sejarah Islam Indonesia. Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabini juga masalah itu beberapa tahun yang lalu, ya, pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini keliru kalau sejarah mengatakan masuknya dulu baru-baru saja, baru berapa ratus tahun yang lalu. Tidak, Islam masuk di sini sudah dari dulu. Dari zaman memang Utsman bin Affan, berarti masih tahun 30-an Hijriah. Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk. Karena memang seluruh wilayah Persia, kata ulama, Persia itu bisa masuk sampai mendekati Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipina, Thailand ke bawah ini, dan itu juga sudah diekspansi oleh tangan-tangan kanan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar di tangan beliau karena ekspansi Islam, karena ekspansi Islam itu sendiri. Kemudian Al-Quran pada saat itu karena banyaknya orang-orang masuk Islam, dialek-dialek mereka berbeda. Kita dengarkan, ditulis oleh penulis ini, beliau berkata dari Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu datang kepada Utsman radhiyallahu anhu, dia ikut dalam berperang bersama orang-orang ke negeri Syam. Jadi waktu itu Utsman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana, dan salah satu yang ikut berperang adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan. Nah, ini wilayah di Rusia. Hudzaifah terkejut, ya, terhadap perbedaan mereka dalam qiraat atau membaca Al-Quran. Jadi pada saat baca Al-Quran dialeknya berbeda-beda gitu. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, balik ke Madinah segera, lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tidak diselamatkan ini bahaya, bisa berubah-ubah nanti Al-Quran. Maka Utsman mengirim kepada Hafsah, ya, binti Umar radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anhuma, menyampaikan pesan, kirimlah mushaf kepada kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu. Maka Hafsah pun mengirimnya kepada Utsman. Selanjutnya Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf-mushaf. Maksudnya mushaf ini di atas kulit-kulit, ya. Jadi zaman dulu itu dikatakan mushaf, kulit-kulit unta atau kambing yang dikeringkan baru dijadikan seperti buku kayak kita sekarang. Tentu kalau teman-teman Allah mudahkan satu waktu pergi ke Turki, ya, biasanya kalau kita umrah plus Turki itu ada Turki, biasanya kita akan mampir di museum itu ada Qurannya Utsman yang dulu, yang pertama disusun dari kulit unta pada saat itu yang dikeringkan lalu di clipping kayak kita sekarang, ya. Itu cukup besar Qurannya pada saat itu. Intinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy dan sangat faham bahasa Arab, yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinya dalam mushaf-mushaf. Dan Utsman berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, ya, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin Thabit, ya, kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dalam bahasa Quraisy karena ia turun dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah penyalinan Utsman memulangkan mushaf kepada Hafsah, dan dia mengirimkan satu mushaf dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah. Utsman juga memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Jadi maksudnya semua yang misal ada ditemukan di wilayah Irak, ternyata ada di sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya, gitu kan?
Nah ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan dan dialek. Maka Utsman bin Affan setelah ngumpulin sahabat-sahabat yang mulia ini, mereka lah yang menyusun dalam bahasa Quraisy. Yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy, makanya dikenal dengan Mushaf Utsmani, gitu kan? Maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy. Setelah itu Utsman bin Affan menulis ya beberapa banyak, gitu kan, lalu disebarkan di sebuah wilayah Islam. Wilayah ini dikasih, wilayah ini dikasih satu-satu. Yang lain semua dikumpulkan lalu dibakar oleh Utsman, yang akhirnya membuat fitnah bagi kaum muslimin. Itu yang terjadi.